Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel saya. Kembali lagi bersamaku. Video kali ini saya akan share video tentang estimasi model regresi sederhana dengan pendekatan matriks. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana menyiapkan data dan mengoperasikan Shazam. Pada penyiapan data, kita telah menginput data di Microsoft Excel dan menyimpannya ke dalam bentuk div. Sedangkan pada pengoperasian Shazam, kita telah mengenal tampilan lembar kerja aplikasi Shazam beserta menu aplikasi Shazam. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, pastikan teman-teman sudah menonton video sebelumnya ya. Untuk memudahkan teman-teman mengaksesnya, kedua video tersebut ada di kolom deskripsi ya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari regresi linear dengan menggunakan teknik matriks. Regresi linear mempelajari satu atau lebih dari variabel bebas atau variabel X dengan satu variabel terikat atau variabel Y. Kali ini kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Pada percobaan pertama, kita akan melakukan analisis regresi linear sederhana dengan teknik matriks. Kita membutuhkan satu variabel terikat atau Y dan satu variabel bebas atau X. Selanjutnya, kita perlu membuat hipotesis. Hipotesis merupakan pendugaan sementara orang peneliti terhadap hasil penelitiannya. Hipotesis ada dua jenis, yaitu hipotesis deskriptif dan hipotesis statistik. Hipotesis deskriptif penelitian ini diduga variabel luas lahan berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi padi. Hipotesis ini perlu dibuktikan secara statistik loh. Oleh karena itu, kita membutuhkan hipotesis statistik. Contohnya sebagai berikut. H0 jika beta 1 sama dengan 0, maka variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi padi. Dan H1 jika beta 1 tidak sama dengan 0, maka variabel luas lahan berpengaruh terhadap produksi padi. Berikut ini instruksi Shazam untuk menyelesaikan atau mengestimasi persamaan regresi sederhana yang menjelaskan hubungan antara produksi padi dengan faktor produksi lahan dengan menggunakan pendekatan matriks. Contoh instruksinya adalah sebagai berikut. Lalu, kita run instruksi ini sehingga kita mendapatkan hasil di kolom Shazam. Inilah hasil output dari analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan metode matriks. Di sini teman-teman bisa lihat ada beta hat dan sterol. Angka ini bisa teman-teman pindah ke Excel untuk menghitungnya nanti. Setelah itu, beta H dan sterol kita pindahkan ke Excel seperti ini. Kenapa saya pindahkan ke Excel? Tujuannya adalah untuk menghitung nilai T hitung. Sekarang kita hitung hasil analisis ini dengan cara membagikan beta dengan standar error dan memperoleh hasil seperti ini. Setelah itu kita lakukan uji hipotesis.
Karena kita tidak mengetahui arah dari pengaruh variabel, maka tes yang kita gunakan two-tailed test. Selanjutnya, untuk signifikan level, saya batasi kesalahannya sebesar 5%. Selanjutnya, untuk kolom degrees of freedom, saya memiliki 30 observasi dan jumlah variabel bebas yang saya gunakan 1, sehingga nilainya 28. Sehingga nilai T tabel analisis regresi linier sederhana adalah 2,048. Setelah memperoleh hasil T tabel, kita lakukan pengujian statistik dengan membandingkan nilai T hitung dan T tabelnya. Sekarang, untuk konstanta, kita tidak perlu menguji hipotesis karena kita tidak melakukan pembuktian konstanta. Yang perlu kita buktikan adalah variabel luas lahan. Nilai T hitung luas lahan adalah min 1,49419 dibanding dengan nilai T tabel 2,048. Dari sinilah kita ketahui bahwa T hitung kurang dari T tabel, yang artinya kita terima H0 dan tolak H1. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel luas lahan tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Hal ini karena penggunaan luas lahan tersebut tidak efisien. Jika Anda tidak puas dengan model sederhana Anda masukkan saja variabel lainnya dengan instruksi seperti ini. Lalu running. Inilah hasil estimasi model regresi berganda dengan menggunakan pendekatan matriks. Di sini teman-teman bisa lihat ada beta hat dan steror. Angka ini bisa kalian pindah ke Excel. Setelah itu, beta H dan steror kita pindahkan ke Excel seperti ini. Kenapa saya pindahkan ke Excel? Tujuannya adalah sama seperti regresi linier yang sederhana untuk menghitung nilai T hitung. Sekarang kita hitung hasil analisis ini dengan cara membagikan beta dengan standar error dan memperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian hipotesisnya dengan cara yang sama dengan regresi linier sederhana. Hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan variabel luas lahan, modal dan tenaga kerja berpengaruh atau tidak terhadap defendant. Jadi, untuk tipe pengujiannya sama, yaitu two-tailed test dan signifikan levelnya 5%. Tetapi, untuk degrees of freedom-nya kita gunakan 26. Di sini kita dapat T tabelnya 2,056. Selanjutnya, kita bandingkan dengan T hitung. Untuk T hitung X1 adalah min 3,19199. Jadi T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga luas lahan tidak berpengaruh terhadap defendernya karena penggunaannya tidak efisien. Sedangkan T hitung X2 0,12691200966 lebih kecil dari T tabel, sehingga modal tidak berpengaruh terhadap defendernya. Untuk T hitung X3 adalah 3,1598. Jadi T hitung lebih besar dari tabel, sehingga tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap defendant. Hal ini karena kerjanya bagus sehingga meningkatkan produksinya.